Mesti ditakoki sapa nanti yang meminta. Sebaiknya besok rakor di kecamatan itu sudah diset jelas. Dana untuk BLS sekian, kemudian PPKM sekian, dan ketahanan pangan. Wajib itu. Nanti biar mudah tagihannya. Tinggal nanti itu dipakai untuk kegiatan apa saja. Saya kira semuanya itu akan clear kalau kita mulai dan paham. Kemudian saya lanjutkan, itu penting, mudah saya sampaikan, tapi nanti bisa nanti disepakati di tim kecamatan itu. Yang kedua ada utang yang seharusnya harus tuntas terkait dengan SDGs desa. Karena sesungguhnya prioritas itu adalah prioritas di tahun 2022 adalah menjawab hasil dari pendataan SDGs di tahun 2021 termasuk Perkades BLT angka kemiskinan ya tentang apa penetapan jawaban BLT sesungguhnya adalah ya termasuk SK-nya kalau di desa ada SK. APBDes diikuti dengan Perkades penjabaran. Saya minta semuanya disikat dan dikirim ke saya. Maksudnya nggak neng aku dong. Saya harus dapat tebusannya karena apa? Ini kemarin informasinya BPKAD juga ada pergeseran personil dan saya juga masih belum dapat informasi penggantinya siapa. Loh, lah makanya kalau dulu Budian gampang orangnya, lah penggantinya bagaimana kita juga belum tahu. Ini yang saya harus mulai dari awal lagi di BPKAD. Biar semangat yang dulu udah kita 3 paling tinggi 5. 4. Padahal kebutuhan ketika diukur dari pagu dana desa, kebutuhannya adalah 76 KPN. Maka harus disesuaikan, yang 4 itu harus ditambah 72 KPN. Dan itu harus dilaksanakan melalui media musyawarah desa khusus. Setelah ditetapkan teman-teman, sebelum nanti kita minta, silakan di-input by name by address terkait dengan data KPM. Itu saya yakin pasti itu akan diminta. Pasti. Ya, data KPM. Sehingga mulai saat ini nanti tolong dicicil bagi desa yang sudah melakukan verifikasi, validasi dan penetapan terkait dengan data KPM. Siap. Nah, itu sudah harus direng-reng minimal podo karo BNBA sendiri. Kan sing duwe to fome koyo piye ya? Sing gak duwe njaluk PD-ne, sing PD-ne gak duwe ngomong DA-ne kan seperti itu ya. Terkait dengan data BNBA. Nah, itu harus diinput. Ya. Dan yang lebih penting lagi teman-teman itu harus memastikan terkait dengan plot anggaran yang sudah disebutkan di Perpres dan Juknis 40, 20, dan 8. Ya, nanti kita kasih form terkait itu. Dan PD harus tahu, terutama PLD, karena ujung tombak di lapangan yang harus menguasai segalanya. Nek PD kan pasti ada BIC-A, BIC-B, BIC-C ya. Kalau PD kan semua PD harus dijalankan. Sampai ngeluh. Ya, harus dijalankan karena mengakomodir semua terkait dengan data yang diminta baik oleh PD maupun oleh TA. Kan seperti itu. PLD dan PD harus mengetahui terkait dengan besaran angka. Ya, misalkan 40% itu berapa? Kan itu ya. Itu harus direng-reng, misalkan masih belum diketahui itu sudah harus dibuat simulasi. Ya, pagu kan sudah muncul. Kemudian saya ulangi kembali seperti apa yang sudah saya sampaikan di rumah makan kemarin ketika kita makan siang, bahwa insya Allah kegiatan pemutakhiran data SDGs dan IDM ini saya kini kabar akan dimulai di bulan 2 Februari. Karena target BLTDD kan Maret ya, itu harapannya Januari, Februari, Maret itu sudah 3 bulan. Maka
ada survei dari tim Susenas dan lain-lain, maka itu adalah menjadi rentetan dari kegiatan BLTDC. Kemudian bagi 19 desa yang belum melaksanakan pendataan SDGs, maka harapannya nanti teman-teman Banjar dan teman-teman Jatirogo, Batajab, agar segera merapatkan barisan dan berkoordinasi dengan kepala desa agar melakukan pendataan. Enaknya di 2022 ini juknisnya sudah leha-leha ya. Kalau yang dulu teman-teman harus berdarah-darah, bertati-tati, harus selalu berdiskusi dan berkoordinasi terkait dengan penganggaran dan lain-lain. Tapi yang 2022 ini insya Allah landing yang 19 itu. Dening masih tidak berarti kebangetan, itu aja. Berarti ini nanti tugas khusus bagi teman-teman Kecamatan Banjar dan Kecamatan Jenu, kemudian Jatirogo. Kemudian bagaimana dengan desa yang sudah melaksanakan pendataan di 2021? Di Permendes 21 tahun 2020 itu 2020 itu kan SDGs, data SDGs setiap 6 bulan sekali harus dimutakhirkan. Tentunya berapa mutasi warga desa yang masuk, yang keluar, berapa angka kematian, berapa angka kelahiran, berapa yang lulus sekolah dan lain-lain, berapa yang dapat pekerjaan, berapa kemiskinan dan lain-lain, semuanya harus direkam di situ. Artinya jika nanti pihak desa masih membutuhkan tenaga 1-2 orang untuk membantu, maka dipersilakan. Karena itu nanti ketika pemutakhiran, maka desa harus tetap menganggarkan, tapi tidak se-ekstrim ketika melakukan pendataan awal. Bahasanya tetap kita akomodir terkait dengan alokasi penganggarannya di APBDes, tapi tolong kawal agar anggarannya tidak sebesar ketika melakukan pendataan. Kemudian yang kedua, kita desa pun juga diamanati untuk update IDM ya tiap tahun. Nah, IDM itu mulai tahun kemarin adalah sudah berbasis SDGs. Artinya sebenarnya ketika desa itu data-data di IDM kalau tidak trouble terkait dengan aplikasi maupun dashboardnya, sebenarnya ngambilnya dari sana itu ke pena. Khususnya yang data berbasis desa, sebenarnya enak di sana. Tapi insya Allah tidak ada perubahan dari aplikasi IDM yang kemarin. Kalaupun ada, itu berarti ada kemungkinan tambahan indikatornya ya. Tetap kita ada indikator ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Kalaupun ada tambahan indikator, mungkin juga ada di situ masuk di kemiskinan ekstrim. Itu sudah saya baca, arahnya kayaknya seperti itu. Kemudian teman-teman, alhamdulillah di 2021 kegiatan pendataan ketika input data stunting di IDM itu alhamdulillah teman-teman sudah terkawal. Tidak seperti di 2020 kemarin yang awal-awal berbasis web ya. Itu kalau tak tunjukkan sama data sekabupaten, jumlah di tabel 1 total anak itu 25.762. Kemudian di tabel 2 yang anak yang warna merah, kuning dan hijau itu totalnya sudah tidak sama dengan yang di tabel 1. 25.000 tapi 552. Ada selisih angka 200 di situ. Nah, insya Allah ini karena sudah lewat dan itu saya sudah mengambil data yang sudah berbasis laporan ONSPAM 2020 yang sampai gunakan untuk pengajuan dana desa tahap 3 di 2021 kemarin. Namun saya masih tetap, karena harus di backup data, saya kepengen punya data per desanya, baik yang itu hard copy maupun yang soft copy. Soft copy itu jangan kemudian hard copy dipoto PDF dikebarin ke saya kayak Mbak Tajab kemarin, jangan. Tapi yang sudah rekotan dari laporan ONSPAM Panjenengan, yang dari laporan ONSPAM Panjenengan, yang laporan stunting 2020, soft copy dan hard copy-nya tinggal di print kan bisa. Seperti yang saya sampaikan pada Mbak Faik ya, itu yang hard copy-nya. Kemudian sedari awal saya kepingin juga bahwa saya juga menyiapkan laporan stunting yang sudah berbasis ONSPAM untuk pengajuan dana desa tahap 3 di tahun 2020. Nah kemarin seiring dengan data-data yang sudah sampean
berikan kepada baik Cakso maupun Pak Toha, Sarpras, non Sarpet maupun BLTDD, itu tolong realisasi itu segeralah panjenengan input di on spam, biar sampean bisa memilih mana yang kegiatan untuk konversi pencegahan stunting 2021, sehingga nanti ketika waktunya saatnya desa itu mengajukan pengajuan pencairan dana tahap 3, panjenengan semuanya sudah punya data itu dan tinggal dimasukkan ke dinas PMD. Kalau itu saya sudah punya hard copy dan soft copy-nya, sampai tidak usah repot-repot, itu akan segera saya sampaikan. Bila perlu di bulan Juni akan sudah saya kirim ke Mbak Faik. Ini laporan stunting perubahan 2021. Tidak seperti yang di 2020 kemarin, scorecard 2019 itu menjadi tidak payu di Mbak Faik karena datanya korat karet. Dan dicek di Onspam misalnya dana yang digunakan untuk realisasi penggunaan konvergen stunting itu mental semua ya. Nah, mudah-mudahan di 2021 ini realisasi itu sampai input semua di laman Onspam. Semakin cepat semakin baik, sehingga nanti kebutuhan data apapun tinggal kita cari yang sudah realisasi di Onspam. Laporan konsolidasi insya Allah juga sudah berbasis Onspam dan lain-lain. Marilah hal-hal yang akan menjadi kerepotan kita di kemudian hari, di belakangan itu kita siapkan di awal tahun. Insya Allah nanti pekerjaan sampai itu akan ringan di hari-hari akhirnya, di tahun-tahun menjelang tahun akhir, seperti itu enak. Jadi teman-teman, saya tunggu soft copy dan hard copy yang laporan stunting 2020 yang kemarin panjenengan semua fasilitasi untuk laporan pengajuan DD tahap 3 2021, dan segera siapkan laporan stunting yang berbasis Onspam 2021 untuk persiapan pengajuan dana desa tahap 3 di 2022. Saya tunggu. Harapannya kemarin kita sebelum berangkat ini sudah saya dapatkan data itu, sudah banyak dikirim ke saya. Tapi ternyata janji sampean meleset. Ketika teman-teman PD kemarin mana? Ketika kita rakor di kantor TA kemarin, saya kaget ternyata bahkan laporan non-sarpras saja hari ini masih kurang. Monef DD saja sampai ini masih kurang dua kecamatan. Kecamatan mana itu? Kecamatan Rengel sama satunya mana, Pak Muin? Tangan. Sama Widang. Pengambilnya itu Pak. Merak-merak. Jadi tolonglah. Nah, monggo nanti ketika Monef DD itu sudah sampai input semua, sudah selesai semua, segera inputlah di lamannya Onspam. Agar nanti ketika sampai itu butuh data-data apa, semua sudah berbasis Onspam. Karena patokan DD ini adalah